Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah pertama dinasti Bani Umayyah. Dalam mengemukakan biografi Muawiyah, Ibnu Katsir memulainya dengan berkata, ia adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Sakh bin Harb bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manaf bin Qusay al-Quraisy al-Umawi. Panggilannya adalah Abu Abdurrahman. Julukannya adalah Khalul Mu'minin, paman orang-orang yang beriman, dan Katibu Wahyi Rabbil Alamin, pencatat wahyu Tuhan semesta alam. Ibunya bernama Hindun binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdusyam bin Abdul Manaf. Menurut riwayat yang masyhur, Muawiyah bin Abu Sufyan masuk Islam bersama ayah dan saudara lelakinya Yazid serta semua orang Quraisy dalam Fatu Mekah. Namun ada riwayat dari dirinya sendiri. Aku masuk Islam pada peristiwa Al-Qadiyah atau Umrah Qadha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 7 Hijriah. Tetapi aku merahasiakan keislamanku lantaran ayahku Abu Sufyan. Setelah akhirnya ayahku tahu, ia berkata kepadaku, lihatlah saudaramu Yazid. Ia lebih baik daripada engkau dalam berpegang teguh pada agama kaumnya. Aku tidak mau menyusahkan diriku sendiri. Jawabku, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Mekah dalam umrah qadha, aku benar-benar sudah mempercayai ajaran beliau. Ketika beliau menaklukkan Mekah, barulah aku terus terang menyatakan keislamanku. Aku pun menemui beliau dan disambut hangat oleh beliau. Aku juga mencatat Al-Quran di hadapan beliau. Muawiyah bin Abi Sufyan ikut serta bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Hunain. Seusai perang, beliau memberinya 100 ekor unta dan 40 ukiah emas. Ayahnya Abu Sufyan adalah salah satu pemimpin terkemuka Quraisy dan menjadi satu-satunya pemimpin Quraisy pasca perang Badar. Setelah masuk Islam, sang ayah menjalankan ajaran agama barunya ini dengan baik. Ia berjasa dalam perang Yarmuk, juga sebelum dan sesudahnya. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu adalah salah seorang pencatat wahyu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia bercerita, Abu Sufyan berkata, wahai Rasulullah, berilah aku 3 hal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya. Abu Sufyan berkata, jadikanlah aku kepala daerah agar aku dapat memerangi orang-orang kafir sebagaimana dulu aku memerangi umat Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya. Abu Sufyan berkata, jadikanlah Muawiyah sebagai juru catatmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya. Permintaan Abu Sufyan yang ketiga adalah menikahkan beliau dengan putrinya yang lain yang bernama Izzah binti Abu Sufyan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menukas, itu tidak diperbolehkan bagiku, sebab setiap lelaki tidak diperbolehkan menikahi 2 perempuan saudara sekaligus. Pasalnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah beristri Ummu Habibah, saudari kandung Izzah. Al-Hafiz Ibnu Katsir menerangkan, yang dimaksud dengan juru catat adalah bahwa Muawiyah menjadi salah satu pencatat wahyu di hadapan Rasulullah. Hisham bin Urwah bin Az-Zubair meriwayatkan dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ia menuturkan, ketika giliran Ummu Habibah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, lihatlah siapa yang datang. Muawiyah, jawab mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, izinkanlah ia masuk. Muawiyah pun masuk membawa sebuah pena untuk menulis yang diselipkan pada telinganya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Muawiyah,
pena apa yang kau selipkan pada telingamu itu? Sebuah pena yang kupersiapkan untuk Allah dan Rasulnya. Jawab Muawiyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah memberimu pahala atas jasamu kepada nabimu. Demi Allah, aku memintamu mencatat hanya dengan suatu wahyu dari Allah. Setiap perbuatan kecil ataupun besar hanya kulakukan dengan suatu wahyu dari Allah. Banyak riwayat mutawatir menyatakan bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu adalah salah satu pencatat wahyu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, orang-orang yang mata kepala dan mata hati mereka dibutakan rasa sentimen terhadap Bani Umayyah secara umum dan Muawiyah radhiyallahu anhu secara khusus ketika tidak bisa membantah bahwa Muawiyah adalah salah seorang juru catat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, Muawiyah memang mencatat untuk beliau, tetapi bukan mencatat wahyu. Mereka meyakini kata-kata itu bisa merendahkan kedudukan Muawiyah. Padahal, andaipun kita menerima asumsi bahwa Muawiyah mencatat selain wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah sekedar bekerja untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pekerjaan apapun adalah sebuah kehormatan sekaligus bukti kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dirinya. Para sahabat radhiyallahu anhuma menilai segala pekerjaan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kehormatan besar, meskipun hanya sekedar membawakan sandalnya, apalagi mencatat bagi beliau. Lagi pula, sumber-sumber sejarah yang terpercaya menggolongkan Muawiyah sebagai salah seorang pencatat wahyu, maka perkataan orang-orang yang sentimen itu tidak perlu dianggap. Muawiyah bin Abi Sufyan juga meriwayatkan beberapa hadis yang termaktub dalam As-Sahihain dan kitab-kitab hadis lainnya seperti Musnad-Musnad dan Sunan-Sunan. Banyak sekali sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan darinya. Bagaimana menurutmu? Semoga dapat menambah wawasan Anda. GNN Indonesia.